kepada Allah, kita ini dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali, iya. Tetapi kemudian kalimat penutup doa itu ternyata Allah menyampaikan wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kita akan kembali. Jadi sesungguhnya pada saat kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan hidup, itu adalah kehidupan yang dipersiapkan untuk mempersiapkan kita kembali kepada Allah. Jadi kita bangun hidup itu sesungguhnya sudah berpikir tentang kematian. Kembali kepada Allah itu mati gak? Mati. Kita baru saja bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ya, kita bersyukur kepada Allah memberikan kenikmatan hidup. Tapi ingat bahwa kenikmatan hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar hidup, tapi kehidupan yang mempersiapkan kematian. Baru kita bangun tidur sudah diingatkan mati. Kenapa hadirin? Karena ini perkara yang justru sering melupakan kita dalam masalah urusan kenikmatan hidup di dunia itu senantiasa melalaikan kita dari urusan mati. Padahal Rasulullah SAW menyampaikan bahwa di antara perkara yang harus paling diingat adalah aksiru dakiru hadimil ladab. Jadi perkara yang harus sering banyak diingat itu adalah perkara yang memutuskan kenikmatan kita hidup di dunia, yaitu kematian. Dan Rasulullah mengatakan ciri kecerdasan seorang manusia adalah ketika dia lebih banyak mengingat kematiannya. Kecerdasan itu. Maka mudah-mudahan kenikmatan hidup ini bisa kita manfaatkan. Di dalamnya bisa memperbaiki kualitas ibadah kita. Di dalamnya bisa kita gunakan untuk kemudian mengistighfari dan mentaubati segala dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan. Hadirin kaum muslimin hafizakumullah, dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita untuk senantiasa istiqomah dalam taat. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada Rasulullah Hasanah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah ila yaumil akhir. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin hafizakumullah. Di dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia secara umum, lebih-lebih kita sebagai seorang mukmin, hamba Allah yang beriman, maka seringkali tidak sedikit persoalan-persoalan yang membuat hati kita ini tidak tenang, yang membuat dada kita itu gelisah. Bentuk persoalan apapun hadirin, seringan apapun persoalan itu, sesungguhnya itu bisa membuat orang, membuat hatinya gelisah, dadanya tidak lapang, dia tidak bisa berpikir jernih. Karena itulah kemudian disampaikan oleh Ibnu Qayyim, ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan. Bagaimana kemudian kita ini merasa lapang dada kita dalam setiap menghadapi persoalan. Itulah kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala membekali kita itu dengan bekal takwa. Dengan bekal takwa. Kenapa Allah memerintahkan kita harus bertakwa, Pak? Kenapa harus kita bertakwa? Takwa itu kan benteng ya, benteng. Kenapa orang harus membentengi diri? Karena kita lemah. Jadi orang itu kalau kuat itu tidak ada ya. Ibaratnya orang kuat itu menghadapi anak kecil itu. Misalnya anak kecil, orang dewasa mau berkelahi misalnya itu, dengan anak kecil dia merasa kuat, tidak ada. Tapi kalau orang lemah, maka dia menggunakan benteng apa saja. Jadi sesungguhnya ketakwaan yang kemudian Allah mintakan kepada kita ini menjadi bekal sebaik-baik bekal itu, karena kita adalah manusia yang lemah. Ada banyak hal yang kadang-kadang mengguncang perasaan kita hadirin. Jangankan kita hadirin, Rasulullah SAW itu berkali-kali merasa tidak mampu menghadapi beban ujian. Tadi kita sampaikan itu betapa keluhan Rasulullah SAW mengadu kepada Allah,
mengadunya kepada Allah Subhanahu wa taala saat kemudian beban ujian itu diterima saat beliau berdakwah di Bani Saqif atau Taif. Atau ketika Rasulullah SAW kemudian kali pertama ketika Allah kemudian menyampaikan surat Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun. Maka itu langkah pertama Rasulullah SAW itu menyampaikan dakwah secara umum. Rasulullah mengumpulkan semua masyarakat Quraisy itu dari semua kabilah. Rasulullah naik di Bukit Sofa. Mungkin menjadi pertanyaan, kok Rasulullah punya kekuatan untuk mengumpulkan masyarakatnya? Ini satu modal ya. Kok bisa masyarakat Quraisy itu diajak Rasulullah sedemikian rupa itu dengan mudahnya mereka datang di Bukit Sofa, dikumpulkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah naik ke atas. Rasul menyampaikan, kalau aku menyampaikan bahwa di balik bukit ini ada 500 pasukan yang hendak mereka menyerang Mekah, apakah kalian percaya? Maka semua mengatakan kami percaya. Kenapa? Di anna antal sadiq, di anna antal amin, karena engkau adalah sesungguhnya engkau adalah orang yang bisa dipercaya ucapannya. Antal sadiqul masduq, karena engkau adalah orang yang jujur dalam setiap berbicara. Itu modal awal ya yang dimiliki oleh Rasulullah, ternyata sudah mendapatkan pengakuan prestasi, dipercaya hadirin, dan ucapannya itu tidak pernah bohong. Maka kemudian Rasul mengatakan, kalau begitu persaksikanlah aku adalah Rasulullah SAW dan mengajak kepada kalian untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ketika kalimat itu kemudian disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka semua kabilah, ada Bani Adi, Bani Zurrah, Bani Taim, Bani Hanif, Bani Hasim, Bani Taim, itu kemudian saling berpandangan. Iya, satu sisi mereka tidak bisa menafikan bahwa Rasulullah ucapannya itu jujur dan mendapatkan kepercayaan di setiap amanah. Amanahnya apa? Orang-orang yang kemudian selama hidup Rasulullah SAW mereka tetap ingkar, memusuhi Rasulullah SAW, tidak mau menerima dakwahnya, tapi dalam urusan harta mereka menitipkannya kepada Rasulullah SAW. Ada nggak orang kayak gitu? Orang benci sama kita dengan apa yang kemudian menjadi prinsip kebenaran kita, tapi mereka mempercayakan sesuatu kepada kita. Itu orang-orang kafir Quraisy begitu kan? Ya, gentle ya, gentle gitu ya. Jadi banyak orang-orang Quraisy itu gentle gitu, banyak hal kebaikannya. Jadi mereka walaupun tidak suka kepada perilakunya itu, maka mereka tidak percaya kepada kebaikannya. Kan beda dengan kita, kalau sudah nggak suka sama sesuatu, sudah seolah-olah buruk. Banyak belajar kita kepada masyarakat Quraisy. Masyarakat Quraisy itu udah, bahkan wanita terbaik itu kata Rasulullah masyarakat Quraisy, wanita Quraisy. Juga saya. Baik hadirin rahmatullah. Ketika itu kemudian datang tiba-tiba laki-laki yang kemudian wajahnya tampan, kulitnya putih, jalannya agak pincang itu. Tiba-tiba kemudian jalan ke depan dengan menunjuk wajah Rasulullah. Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'ana. Celaka Muhammad, celaka Muhammad. Apakah hanya untuk perkara remeh ini engkau kumpulkan kami semuanya? Runtuh sudah hadirin kekuatan kepercayaan diri seorang Rasul, runtuh sudah. Karena apa? Karena yang berbicara ini bukan orang lain. Maka kemudian orang mengatakan, siapa orang itu? Orang mengatakan ammuhu, dia pamannya. Orang tahu Pak, tentang prinsipnya masyarakat Quraisy itu apa? Unsur akhaka zaliman aw mudliman. Itu orang hebatnya orang Quraisy. Dia akan menolong saudaranya, baik itu didolimi maupun mendolimi. Jadi semangat saudaranya itu luar biasa. Ya.
Walaupun persaudaraan mereka bukan itu, tapi prinsip mereka kalau sudah bicara saudara, kita juga bersaudara ya Pak ya, bersaudara. Orang kafir Quraisy itu, prinsip orang masyarakat Quraisy adalah kalau saudaranya itu akan mengalami masalah, walaupun dia zalim, akan ditolong, apalagi ditolong. Maka kemudian orang mengatakan, lah kalau pamannya saja sudah menolak, buat apa kita menerima ucapannya? Itu aja. Maka di situ Rasul mengalami beban yang berat. Sudah seakan-akan dakwahnya dihadapkan dengan batu karang yang sangat kokoh. Ya sudah, keluarganya tidak ada satupun saat itu kemudian terima. Kenapa? Karena melihat pamannya sendiri dan dia adalah Abdul Uzza, salah satu di antara orang yang paling merasa bahagia dengan kelahirannya Rasulullah SAW. Orang yang paling bahagia Pak. Makanya kemudian Allah tidak mau berhutang kepada setiap makhluknya meskipun dia kafir. Kenapa? Maka salah satu di antara kasih sayang Allah, karena Abdul Uzza atau kemudian Abu Lahab adalah orang yang sangat bersyukur, bahagia ketika datang seorang budak mengabari bahwa Muhammad telah lahir dari rahim Aminah. Apa? Budak itu dibebaskan. Makanya kemudian Allah membalasnya di hari Senin, setiap hari Senin, maka Abu Lahab mendapatkan keringanan azab neraka. Itu kasih sayang Allah. Jadi itu sekedar bangga Pak ya, bangga dengan kelahirannya, senang. Itu Abu Lahab. Jadi paman yang mencintai Rasulullah SAW sesungguhnya. Tapi dalam urusan masalah akidah, dia musuh terbesar Rasulullah. Dan begitulah sejarah. Jadi terhadap orang-orang kafir pun Allah sayang. Makanya kemudian ada sebuah riwayat menerangkan bahwa di antara pasukan Nabi Musa, pasukan Fir'aun itu laknatullah, ketika kemudian dihancurkan oleh Allah, ditenggelamkan, ternyata ada satu riwayat mengatakan ada satu orang yang Allah kemudian lemparkan keluar dari ditenggelamkannya lautan itu disebabkan dia suka dengan pakaian kiswahnya atau kemudian jubahnya Nabi Musa. Fir'aun juga mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Apa? Dia diberikan waktu untuk bertobat selama 40 tahun karena baiknya dia sama ibunya. Itu orang kafir saja kalau berbuat baik, tulus gitu, itu Allah apresiasi meskipun di akhirat tidak mendapatkan balas. Abu Lahab tadi hanya karena merasa bahagia dan dia berkorban membebaskan budak itu, harganya sudah ya ratusan juta membebaskan budak itu, ternyata Allah balas. Hadirin rahmatullah, itu salah satu contoh hadirin bahwa manusia yang terbaik saja masalah itu ketika kemudian dalam kehidupannya ada beban berat itu sudah meruntuhkan kekuatan sebagai seorang Rasul. Belum lagi ketika kemudian peristiwa hadisul ifki yang kemudian Allah sampaikan dalam surat An-Nur, itu badai yang menerpa keluarga Rasulullah yang mulia tentang bagaimana tuduhan seorang tokoh munafik itu ketika menuduh Aisyah radhiyallahu anha kemudian berbuat yang tidak senonoh dengan sahabat Rasulullah Sofwan bin Al-Mu'attal. Hadirin, karenanya kemudian Ibnu Qayyim menyampaikan di antara yang kemudian akan membuat kita lapang, dia menyampaikan ada 9 hal. Yang pertama adalah tauhid. Tauhid. Apa yang dimaksud tauhid? Mengesahkan. Apa yang dimaksud mengesahkan? Menafikan segala sesuatu dan kemudian menetapkan satu hal. Karena itu hadirin rahmatullah, kalimat tauhid yang kemudian kita baca la ilaha illallah sesungguhnya adalah mengajarkan kepada kita ada banyak hal. Karena kalimat itu diamali dengan kalimat lam nafi, la ilaha, tidak ada sesembahan, tidak ada yang patut kita agungkan, tidak ada yang menjadi sebuah sandaran. Setelah itu kemudian kita nafikan semuanya, maka ada isbat, penetapan, istighfar yang kita pilih, yaitu kecuali hanya Allah. Maka orang-orang yang beriman itu
Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW itu hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya dalam semua hal. Ketika kita memaknai kemudian kalimat la ilaha illallah itu bukan sekedar urusan ibadah. La ma'budu illallah, tidak ada yang kita sembah kecuali Allah. La malik illallah, tidak ada yang memiliki kekuasaan kecuali Allah. Tidak ada yang menghidupkan kecuali Allah. Tidak ada yang kemudian mematikan kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan manfaat maupun madarat kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Dan ini mestinya pelajaran yang harus ditanamkan kepada diri kita, termasuk anak-anak. Hadirin, ini menariknya hadirin. Rasulullah SAW pernah berboncengan dengan saudara sepupunya Abdullah bin Abbas. Dan ini salah satu di antara cara Rasulullah kemudian mendialogkan iman. Jadi kesempatan para ayah, para ibu itu kalau lagi boncengan gitu ya kalau boncengan motor mungkin agak susah ya karena apalagi ngebut gitu ya. Lagi ngebut goes lah gitu ya. Misalnya suami istri, enak pak nanti ngasih nasihat istri itu lagi boncengan itu, atau ngasih nasihat kepada anak. Jadi ada banyak tema. Kapan kita harus berikan nasihat? Satu, kalau lagi sakit. Orang kalau lagi sakit pak, nggak ada niat maksiat pak, kebenaran apapun akan diterima. Oh jangankan nasihat kebaikan pak, disuruh berobat lemah rasa mesti nurut ya pak ya. Jadi nurut, orang sakit itu nurutan. Yang kedua, kalau kasih nasihat itu lagi senang, lagi makan, lagi ikhlas, lagi makan termasuk. Rasulullah menyampaikan apa kalimatnya? Dia ingin mengajarkan satu kalimat, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalimatnya panjang sesungguhnya, ifadillah yahfadka, ifadillah tajidhu tujahaka. Tapi kalimatnya diangkat ini. Hadirin coba dicermati. Allah menyampaikan ifadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Anaknya usia berapa pas saat itu? Sejarah mencatat hadirin, karena pamannya adalah salah satu di antara orang yang kemudian ditahan oleh Rasulullah, tidak ikut hijrah ke Madinah, dipertahankan di Makkah. Maka sahabat Abdullah bin Abbas, saudara sepupunya itu baru bertemu dengan Rasulullah di usia 8 tahun. Makanya berkalimatnya ya gulam itu artinya anak yang sudah mumayyiz. Dia sudah bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan. Diajarkan, ajarannya apa? Tauhid hadirin. Tapi coba dicermati para bapak ibu. Coba. Ifadillah yahfadka. Ifadillah tujahaka. Rasul menyampaikan, jagalah Allah nak. Allah akan menjagamu. Jagalah Allah nak. Maka Allah akan menjumpaimu di mana pun kamu berada. Mohon maaf, ini kalimat yang bisa dicerna oleh anak kecil usia 8 tahun apa enggak? Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta sama Allah nak. Wa idza sta'anta, dan kalau ketika meminta pertolongan kepada Allah, mintalah cukup kepada Allah. Mohon maaf, ini kalau kuliah saya saja susah mencerna. Tapi kenapa kalimat itu disampaikan Rasulullah kepada usia paling 8-9 tahun? Kenapa hadirin? Yakin ya Pak? Mungkin yang diperiksa oleh S1, S2, 3 disuruh menjelaskan ini susah. Tapi kenapa kalimat mulia itu lancar keluar dari lisan mulia Rasulullah SAW itu kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di usia 8 tahun? Ini masalahnya. Kita ini mengukur sahabat dengan usia kita. Ya nggak nyandak Pak, nggak pernah nyandak Pak. Jadi misalnya soal hadirin, gimana ceritanya? Jadi ini kan salah satu di antara celah para orientalis menghancurkan untuk merusak pemahaman terhadap Islam. Itu ketika Rasulullah kemudian menikah Aisyah di usia 7 tahun dan kemudian hidup bersama 9 tahun. Coba kalau akal kita yang sekarang, gimana ceritanya ya Rasulullah itu menikah yang sudah 8 tahun? Iya, karena kita menggunakan kecerdasan kita di usia kita.
Mohon maaf ya Pak ya. Yang S1, S2, S3 belum tentu kemudian akalnya secerdas Aisyah di usia 7 tahun Pak. Itu masalahnya. Jadi kalau 7 tahun itu usia, tapi kecerdasannya, ya Allah. Kalau mungkin sekarang ada alat untuk mengukur IQ Pak, jebol itu. Ya. Jadi IQ yang sekarang kemudian dijadikan oleh para psikolog, psikiater itu adalah alat ukur berdasarkan ilmu orang Yahudi. Ya maaf ya. Jadi kalau ada tes IQ, tidak usah berkecil hati kalau anak kita kemudian dianggap di bawah rata-rata. Tidak usah berkecil hati. Atau kemudian bangga anak kita jadi itu anak ukurnya ini. Nggak akan pernah mampu mengukur. Itu artinya hadirin, Rasulullah menyampaikan sesuatu kepada sahabatnya itu karena memang mereka adalah orang-orang yang memang hatinya bersih, sehingga sedikit saja kalimat itu kemudian menghujamnya terlalu dalam. Makanya kemudian Rasulullah menggambarkan perumpamaan orang-orang yang beriman itu kan seperti buah pohon korma. Ya, pohon korma. Suatu saat Rasulullah itu berdialog dengan sahabat. Sesungguhnya kualitas seorang mukmin itu seperti pohon. Sesungguhnya ada pohon yang menggambarkan tentang sifat kesempurnaan seorang mukmin. Sahabat ditanya, nggak ada satupun yang menjawab. Abdullah bin Umar dalam hati kayaknya pohon korma, tapi dia nggak berani menyampaikan hadirin karena dia merasa masih anak-anak malu untuk menghormati orang tua. Ini salah satu adat juga. Karena di situ ada bapaknya Pak, ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat yang lain nggak ada. Kemudian dia ngomong, sesungguhnya tadi aku tahu jawabannya. Kenapa kamu mau mengatakan? Aku malu. Harus kamu katakan. Itu pohon korma hadirin. Rasulullah sampai menggambarkan kita ini kayak pohon korma. Dan Allah kemudian menyampaikan dalam surat Ibrahim di ayat 24-25 itu, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabit wa farruha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Tidakkah kalian perhatikan bagaimana kemudian Allah menjadikan pohon yang baik, kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Apa pohon yang baik itu? Ini kualitas orang mukmin itu seperti pohon yang baik. Asluha sabit, akarnya menghujam ke dalam tanah. Wa farruha bisama, batang pohonnya kekar menjulang ke langit. Tukti ukulaha kullahinin bi'idni rabbika, setiap tahun, setiap saat memberikan buah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu digambarkan Rasulullah itu seperti kualitas mukmin yang baik. Yang pertama adalah ternyata Rasulullah menggambarkan itu sosok kita harus seperti pohon korma. Yang pertama asluha satu, kokoh, akarnya kokoh. Makanya kemudian ilmu pengetahuan menyajikan satu fakta, ya, satu fakta. Kenapa Rasulullah SAW kemudian menyampaikan kualitas mukmin seperti pohon korma? Dilihat dulu kan, termasuk surat Ibrahim ayat 24. Akarnya kokoh Pak. Akarnya kokoh seperti apa? Ternyata kedalaman akar pohon korma itu 2-3 kali lipat dibandingkan ketinggian pohon yang kemudian menjulang ke atas. Makanya kemudian kenapa kualitas orang-orang terdahulu meskipun amalnya tidak sebanyak orang-orang sekarang itu boleh jadi Pak? Boleh jadi. Karena yang membedakan kualitas pahalanya adalah gemuruh yang ada dalam dadanya. Gemuruh. Boleh jadi sekarang ada banyak orang yang sudah melampaui Pak amalnya Abu Bakar As-Siddiq, karena sejarah mencatat sekitar 120 miliar kurang lebih. Tapi terus mengatakan tidak ada infak yang kemudian bisa menggantikan itu, bisa melampaui kualitas infaknya Abu Bakar As-Siddiq. Siapapun secara jumlah melebihi sahabat yang lain, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, tapi yang membedakan adalah iman dan momentumnya.
Hadirin kaum muslimin hafizahumullah. Ini yang kemudian kita. Maka kemudian persoalan masalah tauhid menyandarkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam masalah meminta. Contoh hadirin meminta. Dalam banyak kesempatan misalnya Rasulullah itu mengalami beban ujian yang berat ketika dalam masa-masa sulit peperangan. Coba Pak, kalau kita menghadapi masalah misalnya mau perang, kita mengalami kesulitan, ikhtiarnya apa? Nah, orang kemudian pemimpin memaksakan semua tolong dimaksimalkan, ikhtiarnya ikhtiar manusia kan? Tapi Rasulullah justru mengambil jalan karena sudah tahu kualitas sahabat, mereka sudah keluarkan semuanya, pengorbanan hartanya sudah, jiwanya mereka siap kemudian menjadi dipertaruhkan, menjadi tumbal. Bagaimana kemudian syariat itu bisa kemudian tegak? Karena itu kemudian Rasulullah tidak pernah lagi berharap kepada sahabatnya untuk memaksimalkan pengorbanannya. Apa yang Rasulullah lakukan? Sholat. Harapannya cuma satu, kepada Allah saja. Jadi salah satunya adalah ketika kita meminta kepada Allah, meminta kepada Allah, maafin